adalah sebuah aplikasi desktop berbasis bahasa pemrograman Java. Aplikasi ini berfungsi untuk melakukan manajemen data mahasiswa menggunakan operasi CRUD, yaitu create, read, update, delete. Aplikasi ini terhubung dengan database MySQL menggunakan JDBC atau Java Database Connectivity untuk menyimpan dan mengambil data. Dan fitur-fitur pada aplikasi ini ada 5, yaitu menambah data ke dalam database, menampilkan seluruh data, mengedit data mahasiswa berdasarkan data, dan keempat, menghapus data mahasiswa berdasarkan data. Kelima, validasi input. Dan ini adalah model database kami. Ada tabel mahasiswa, lanjut ke tabel prodi, dan ke tabel jurusan, dan ada tabel akun. Saya Ferry Ferdiansyah dari kelompok 6. Oke, selanjutnya adalah penjelasan tabel. Yang pertama, tabel mahasiswa mempunyai ID mahasiswa sebagai primary key, name sebagai unique key, ada nama, jenis kelamin, dan ID prodi sebagai foreign key menuju ke tabel prodi. Lalu kedua, ada tabel prodi yang berisikan ID prodi yang dimana sebagai primary key-nya. Yang kedua ada nama prodi, lalu ada ID jurusan sebagai foreign key dan menuju tabel jurusan. Yang ketiga, tabel akun berisi ID akun sebagai primary key, lalu ada email sebagai unique key, lalu ada password. Lalu yang keempat dan yang terakhir, tabel jurusan. Dalamnya ada ID jurusan sebagai primary key dan nama jurusan. Selanjutnya, penjelasan relasi tabel. Yang pertama, prodi menuju jurusan itu adalah many to one. Jadi banyak prodi bisa berada di bawah satu jurusan, tapi satu prodi hanya milik satu jurusan. Yang kedua, mahasiswa ke prodi juga sama, many to one. Banyak mahasiswa bisa berada di satu prodi, tetapi satu mahasiswa hanya bisa mendaftar di satu prodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gemas Wailma Ghazali Absyafa dari jurusan Teknologi Informasi, Prodi D3 Teknik Informatika dengan NIM 246151004. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sekaligus mendemokan proyek akhir dari mata kuliah pemrograman berbasis objek yang telah kami buat. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan kode programnya terlebih dahulu, kemudian nanti dilanjutkan dengan demo program setelahnya. Oke, pertama di sini saya akan menjelaskan kelas database terlebih dahulu. Jadi kelas database ini adalah kelas yang digunakan untuk membuat koneksi antara program Java dengan database MySQL. Di dalamnya terdapat beberapa properti dan juga metode. Di sini saya akan menjelaskan propertinya terlebih dahulu. Pertama di sini ada property connection. Jadi ini adalah objek yang digunakan untuk membuat koneksi ke database. Selanjutnya ada statement. Ini adalah objek yang digunakan untuk menjalankan perintah SQL. Selanjutnya ada database URL. Ini adalah URL tempat di mana database berada. Selanjutnya ada username, ini adalah akun yang digunakan untuk mengakses database. Dan terakhir ada password, ini adalah password dari username. Selanjutnya ada method config. Ini adalah metode yang akan menginisialisasi property connection dan statement. Jadi nanti sebelum menggunakan connection dan statement, di sini kita harus menjalankan method config terlebih dahulu agar nantinya connection dan statement ini sudah memiliki nilai. Selanjutnya ada method get connection. Ini adalah metode yang mengembalikan property connection, dan di sini ada method get statement yang dimana ini akan mengembalikan property statement. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan GFrame login form. Jadi ini adalah GFrame yang digunakan oleh user untuk melakukan login terlebih dahulu sebelum mengakses halaman utama aplikasi CRUD. Desain GUI-nya seperti ini. Jadi ada 2 text field, yaitu email dan password, dan ada 2 button yang digunakan untuk login dan 1 untuk keluar dari aplikasi.
Baik, sekarang saya akan menjelaskan terlebih dahulu properti apa saja yang ada di dalam GFrame login form ini. Pertama ada connection, yang seperti saya jelaskan sebelumnya, ini adalah objek yang digunakan untuk membuat koneksi ke database. Selanjutnya ada statement yang digunakan untuk menjalankan perintah SQL. Selanjutnya ada result. Result ini adalah objek yang digunakan untuk menampung data hasil query select. Selanjutnya ada SQL. Ini adalah properti yang digunakan untuk menyimpan perintah SQL sebelum nantinya dieksekusi. Nah, pada konstruktornya di sini saya melakukan inisialisasi koneksi database terlebih dahulu. Jadi pertama di sini saya akan menjalankan metode config terlebih dahulu, yang dimana ini akan menginisialisasi property connection dan statement di dalamnya. Kemudian setelah diinisialisasi, di sini saya akan mendapatkan kedua objek tersebut dengan metode get connection dan get statement, dan disimpan di dalam property connection dan statement pada kelas atau GFrame login form ini. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan event handler yang dimiliki oleh button login dan juga button keluar aplikasi. Oke, saya akan mulai dari event handler button login terlebih dahulu. Jadi nanti saat button login diklik oleh user, maka yang terjadi adalah pertama di sini function akan mengambil value dari text field email dan password field. Kemudian setelah itu di sini akan dilakukan query ke database, yang dimana ini akan mencari data yang memiliki email berdasarkan input yang diberikan oleh user dan password yang diberikan oleh user. Nah, di sini jika hasil query-nya ditemukan berdasarkan email dan password yang diberikan oleh user, maka di sini function akan memunculkan GOption pane yang menampilkan pesan login berhasil. Kemudian setelah itu akan dialihkan ke halaman utama aplikasi, dan GFrame login form ini akan didispose atau diberhentikan. Namun jika hasil query tidak ditemukan, di sini akan dimunculkan pesan melalui GOption pane, yaitu login gagal, periksa email atau password Anda, dan kemudian di sini value dari text field dan password field akan dikosongkan atau di reset. Selanjutnya di sini ada event handler dari button keluar aplikasi. Ini sederhana saja, yaitu untuk menjalankan metode dispose, yang dimana metode ini akan memberhentikan GFrame login form. Oke, selanjutnya saya akan beralih ke GFrame mahasiswa. Ini adalah GFrame atau halaman utama dari aplikasi. Jadi untuk desainnya seperti ini. Jadi di sini ada menu logout dan exit. Logout untuk kembali ke halaman login form dan exit untuk keluar dari aplikasi. Ada dua buah text field, yang satu untuk name, satu untuk nama mahasiswa. Ada dua radio button, satu untuk opsi laki-laki dan satu untuk opsi perempuan. Ada combo box, yang dimana combo box ini akan berisikan opsi program studi yang ada di dalam database. Kemudian ada button tambah untuk menambah data mahasiswa, button hapus untuk menghapus data mahasiswa, dan button edit untuk mengedit data mahasiswa. Dan terakhir ada tabel. Di sini digunakan untuk menampilkan semua data mahasiswa yang ada di dalam database. Baik, kita kembali ke source code-nya. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu properti apa saja yang ada di dalam GFrame mahasiswa. Pertama ada connection yang digunakan untuk membuat koneksi ke database. Selanjutnya ada statement yang digunakan untuk menjalankan perintah SQL. Selanjutnya ada prepare. Ini adalah objek yang digunakan untuk menjalankan perintah SQL. Kegunaannya sama seperti statement. Namun dari segi keamanan, prepare ini
lebih secure dibandingkan statement. Kenapa? Karena prepare ini bisa mengantisipasi terjadinya SQL injection. Selanjutnya ada result. Result ini adalah objek yang digunakan untuk menyimpan hasil query select. Dan terakhir ada SQL. Ini adalah properti yang digunakan untuk menyimpan perintah SQL sebelum nantinya dieksekusi. Nah, untuk di sini di konstruktornya sendiri sama seperti di GFrame sebelumnya, saya melakukan inisialisasi database, dan kemudian di sini saya menjalankan metode load table dan juga load data prodi to combo box. Ini nanti saya akan jelaskan. Jadi ini akan memuat semua data mahasiswa dari dalam database ke komponen tabel ini. Kemudian di sini metode load data prodi to combo box ini akan memuat semua data prodi dari database ke dalam combo box yang ini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan apa saja metode-metode yang digunakan pada GFrame ini. Jadi di sini saya membagi metode-metode ini menjadi beberapa kategori. Pertama di sini ada validator method. Ini adalah kumpulan metode yang digunakan untuk memvalidasi input sebelum melakukan operasi CRUD ke dalam database. Selanjutnya ada utilities method. Ini adalah kumpulan metode yang saya gunakan untuk menjalankan beberapa tugas tertentu. Biasanya beberapa tugas yang sering berulang. Dan terakhir ada event handler. Ini adalah kumpulan metode yang digunakan pada saat user melakukan interaksi terhadap komponen yang ada di dalam GUI. Baik, saya akan mulai dari validator method terlebih dahulu. Pertama di sini ada validate input action tambah. Ini adalah metode yang digunakan untuk memvalidasi input sebelum melakukan proses menambah data mahasiswa baru. Jadi pertama di sini function akan mengambil value dari text field name dan juga text field nama mahasiswa. Kemudian di sini akan melakukan pengecekan. Di sini apakah nim kosong? Jika kosong maka function akan melemparkan sebuah error dengan pesan berikut. Kemudian di sini mengecek apakah nama mahasiswa kosong atau tidak. Jika kosong maka di sini function akan melemparkan error dengan pesan berikut. Selanjutnya di sini terdapat pengecekan apakah name itu berjumlah 9 digit angka atau tidak. Nah, kemudian terakhir di sini ada pengecekan yaitu apakah name sudah digunakan atau belum. Jadi name di dalam program ini harus bersifat unik atau berbeda satu sama lain. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan validator method, validate input action hapus. Jadi ini adalah metode yang digunakan untuk memvalidasi input sebelum melakukan proses menghapus data. Jadi pertama di sini function akan mengambil value dari text field name. Kemudian di sini akan dilakukan pengecekan apakah name-nya valid atau tidak. Maksudnya valid di sini adalah apakah name tersebut sudah digunakan atau belum. Jika name tidak ditemukan, maka di sini function akan melemparkan error dengan pesan berikut. Oke, selanjutnya yang terakhir di sini ada validator method, validate input action edit. Jadi ini adalah metode yang digunakan untuk memvalidasi input sebelum proses mengedit data mahasiswa. Pertama di sini function akan mengambil value dari text field name dan text field nama mahasiswa. Dan di sini ada pengecekan apakah nama mahasiswa kosong. Jika kosong maka function akan melemparkan error dengan pesan berikut. Kemudian di sini akan ada pengecekan juga terhadap nilai name, apakah name-nya valid atau tidak. Sama seperti pada validate input action hapus. Jadi name-nya itu harus ditemukan. Jika tidak ditemukan maka
function akan melemparkan sebuah error dengan pesan berikut. Baik, selanjutnya saya akan beralih ke utilities method. Yang pertama di sini ada load table. Jadi ini adalah metode yang digunakan untuk memuat semua data mahasiswa dari dalam database ke model data komponen tabel yang ada di sini. Jadi pertama di sini function akan mendapatkan model tabel di GUI-nya terlebih dahulu. Kemudian di sini akan menghapus semua baris yang ada. Ini untuk melakukan render ulang. Nah, kemudian di sini akan dilakukan query ke database yang dimana nanti isi fieldnya adalah name, nama, jenis kelamin, jurusan, dan juga prodi. Nah, kemudian nanti hasil query di sini akan dirender ke dalam tabel. Oke, selanjutnya ada metode load data prodi to combo box. Ini adalah metode yang digunakan untuk memuat semua data prodi di dalam database ke komponen combo box di GUI. Jadi pertama di sini function akan mendapatkan model komponen combo box-nya terlebih dahulu. Kemudian di sini akan dilakukan query yaitu nama prodi. Kemudian hasil query-nya akan dimasukkan secara satu persatu dengan menggunakan perulangan while ke dalam model combo box yang sudah didapatkan sebelumnya. Oke, selanjutnya ada reset form input. Ini adalah metode yang digunakan untuk mereset semua input yang ada di dalam GUI. Di sini dia akan mengosongkan text field name, text field nama mahasiswa, merubah radio button default yaitu laki-laki, kemudian merubah opsi combo box menjadi pilihan pertama. Oke, terakhir di sini ada metode getProdiID. Jadi ini adalah metode yang digunakan untuk mendapatkan ID prodi berdasarkan opsi yang dipilih pada combo box. Jadi karena ID prodi itu merupakan foreign key di dalam tabel mahasiswa, maka dari itu saat kita menginsert data baru kita harus menyertakan ID dari prodinya. Nah, caranya di sini adalah pertama di sini dideklarasikan terlebih dahulu variabel prodi ID. Kemudian function akan melakukan query ke tabel prodi. Kemudian hasil query-nya akan diekstrak secara satu persatu dengan perulangan while. Di sini untuk setiap perulangan current prodi ini akan selalu berbeda-beda. Nah, di sini untuk mencari ID prodi, di sini akan terjadi pengecekan jika nilai dari current prodi itu sama dengan nilai dari parameter nama prodi ini, maka variabel prodi ID ini akan diganti nilainya menjadi ID prodi dari perulangan saat ini. Kemudian perulangan pun akan berhenti. Dan akhirnya nanti metode ini akan mengembalikan prodi ID. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan event handler apa saja yang dimiliki oleh komponen pada GUI. Jadi komponen yang memiliki event handler adalah radio button, combo box, button, dan juga tabel. Dan terakhir ada dua menu berikut. Baik, kita mulai dari button tambah terlebih dahulu. Jadi di sini saat user mengklik button tambah, maka yang terjadi adalah pertama di sini function akan mengambil data dari semua komponen input. Itu pertama ada text field name, text field nama mahasiswa, button group dari radio button laki-laki dan perempuan, dan juga di sini untuk mendapatkan ID prodi
saya tinggal memanggil metode getProdiID yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, kemudian di sini function akan menjalankan metode validator, validate input action tambah. Nah, jika terjadi error, maka di sini errornya akan ditangkap dan akan ditampilkan pesan errornya. Nah, namun jika tidak terjadi error, maka akan lanjut ke proses selanjutnya, yaitu menambah data mahasiswa baru. Di sini akan menjalankan perintah insert, kemudian di sini kita menggunakan prepare statement untuk mengantisipasi SQL injection. Kemudian di sini akan dilakukan binding parameter dengan value yang sudah didapatkan dari komponen-komponen input. Kemudian hasilnya dieksekusi. Selesai, kemudian di sini akan menjalankan metode load table yang dimana ini akan melakukan render ulang pada komponen table. Kemudian di sini akan menjalankan reset form input yang akan mereset semua komponen input. Dan terakhir di sini akan ditampilkan pesan melalui J option pen, yaitu berhasil menambah data mahasiswa baru. Oke, selanjutnya ada event handler untuk button hapus. Jadi saat button hapus diklik, maka akan menjalankan function berikut. Itu pertama di sini akan terjadi pengecekan terlebih dahulu apakah user sudah memilih salah satu row di dalam komponen tabel. Jika belum, maka di sini akan ditampilkan pesan berikut, yaitu pilihlah salah satu row, dan kemudian function akan return, atau dalam artian di sini function tidak akan melakukan apa-apa. Jadi proses di bawahnya ini tidak akan dieksekusi. Selanjutnya di sini akan dideklarasikan konfirmasi penghapusan data. Jadi nanti saat user ingin menghapus data, dia nanti akan muncul pesan konfirmasi terlebih dahulu. Nah, di sini jika penghapusan data telah dikonfirmasi, maka akan menjalankan proses berikut. Nah, pertama di sini function akan menjalankan metode validate input action hapus. Nah, jika terjadi kesalahan pada input, maka akan ditangkap errornya dan akan ditampilkan melalui J option pane. Nah, namun jika tidak terjadi error, maka proses selanjutnya akan dijalankan. Pertama di sini function akan mendapatkan value dari JText field name. Kemudian di sini akan dilakukan penghapusan data mahasiswa berdasarkan value yang didapat dari JText field name. Kemudian di sini function akan menjalankan load table dan juga reset from input. Dan terakhir di sini function akan mencetak pesan melalui J option pen, yaitu data mahasiswa berhasil dihapus. Selanjutnya ada event handler untuk button edit. Jadi saat button edit diklik, maka function ini akan dijalankan. Nah, sama seperti event handler pada button hapus, di sini akan terjadi pengecekan terlebih dahulu apakah user sudah memilih salah satu row di dalam table. Nah, jika user sudah memilih salah satu row di dalam table, maka proses di bawah ini akan dijalankan. Yaitu pertama di sini akan mengambil semua value dari komponen input. Kemudian di sini akan dijalankan metode validate input action edit. Sama juga seperti sebelumnya, jika terdapat kesalahan pada input, maka akan ditangkap errornya di sini dan ditampilkan menggunakan J option pane. Namun jika tidak terjadi error, maka proses di bawahnya akan dijalankan. Di sini akan mengupdate data mahasiswa. Kemudian di sini kita menggunakan prepare statement dan kemudian membinding parameternya yang tanda tanya ini. Kemudian perintah akan dieksekusi. Function akan menjalankan metode load table untuk merender ulang tabel. Kemudian function akan mereset semua komponen input, dan terakhir function akan menampilkan pesan melalui J option pen, yaitu berhasil mengedit data mahasiswa. Oke, selanjutnya ada event handler untuk komponen tabel mahasiswa. Jadi ini event handler
yang digunakan untuk memasukkan value dari salah satu row yang dipilih ke dalam komponen input. Nah, jadi di sini pertama-tama function akan mendapatkan salah satu row yang dipilih di dalam tabel. Kemudian masing-masing field di dalam tabel akan didapatkan nilainya dan disimpan di dalam variabel berikut. Nah, kemudian di sini nilai yang ada di dalam baris tersebut akan dimasukkan satu persatu ke dalam komponen input. Itu di sini pertama memasukkan value name ke dalam text field name, memasukkan nama mahasiswa ke text field nama mahasiswa. Kemudian di sini mengset jenis kelamin ke dalam radio button. Dan terakhir di sini akan men-set value dari program studi ke dalam combo box. Oke, selanjutnya di sini ada event handler untuk menu logout. Jadi saat menu logout diklik, maka yang terjadi adalah login form akan dipanggil kembali dan memberhentikan gframe mahasiswa. Dan terakhir ada event handler menu exit. Ini sederhana saja, yaitu saat menu exit diklik maka program gframe mahasiswa akan diberhentikan. Baik, sekarang saya akan mendemokan program ini. Jadi pertama-tama di sini saya masuk ke dalam gframe login form terlebih dahulu untuk melakukan login sebelum masuk ke dalam halaman utama aplikasi, yaitu gframe mahasiswa. Nah, misal saya di sini akan menginputkan password yang salah, dan di sini akan muncul peringatan bahwa proses login gagal dan user akan disuruh untuk menginput ulang. Nah, sini setelah login berhasil, maka user akan langsung dialihkan ke halaman utama aplikasi, yaitu gframe mahasiswa. Nah, sebagai contoh di sini saya akan mencoba untuk menambah data mahasiswa baru ke dalam database. Nah, sudah berhasil menambah data mahasiswa baru. Nah, jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya di kode program, jadi kita tidak bisa sembarangan menginput data di dalam aplikasi ini karena sudah terdapat metode validator yang memastikan bahwa data yang dimasukkan itu valid. Jadi misal di sini saya mengosongkan NIM dan nama mahasiswa. Nah, dapat dilihat di sini bahwa input akan ditolak dan kita harus menginputkan data yang valid. Nah, sama juga seperti berikut misalnya. Karena aturannya di sini NIM itu harus memiliki total 9 digit angka, maka jika kita menginput hanya 4 digit saja di sini, nah maka input juga akan ditolak. Atau misalnya kita menggunakan NIM yang sudah ada, seperti di sini ada dengan akhiran 001. Di sini juga saya akan mencoba untuk menambahkan data baru dengan akhiran 001. Nah, ini pun akan ditolak karena NIM sudah digunakan. Nah, untuk menghapus dan mengedit data mahasiswa di sini kita perlu memilih salah satu baris yang ada di dalam tabel. Nah, namun jika kita memaksa di sini ingin menghapus atau mengedit tanpa memilih salah satu row, maka akan muncul peringatan seperti ini. Begitu juga dengan edit. Oke, sebagai contoh di sini saya akan mencoba untuk menghapus data mahasiswa dengan akhiran 002 di sini. Nah, di sini akan muncul konfirmasi, pesan konfirmasi terlebih dahulu sebelum menghapus.
Jika kita memilih no, maka penghapusan data akan dibatalkan. Namun jika kita memilih yes, maka data akan dihapus dari database. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk mengedit data mahasiswa. Sebagai contoh di sini, nama mahasiswanya akan saya ubah menjadi seperti ini. Untuk jenis kelaminnya saya ganti dan prodinya juga saya ganti. Nah, berhasil mengedit data mahasiswa. Baik, sekian penjelasan dan demo program dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.